Pak Rektor Universitas Islam Indonesia terkait webinar hari ini, yaitu Bapak Profesor Fathul Wahid, SP, MSc, PhD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Peserta webinar yang berbahagia, kalau ada orang bertanya apa lawan dari hebat, kira-kira jawabannya apa? Mungkin sebagian akan menjawab bahwa lawan dari hebat adalah tidak hebat atau jelek, buruk. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Lawan dari hebat justru adalah baik. Ketika sebuah organisasi, sebuah perusahaan merasa sudah baik, justru itu akan menjadikan dia jauh dari hebat. Lawan dari hebat adalah baik. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan organisasi menjadi hebat? Topik webinar kali ini nampaknya bisa kita kaitkan dengan niat itu. Ada banyak teori yang beredar dalam literatur. Salah satunya misalnya yang disampaikan oleh Collins berdasarkan penelitiannya terhadap banyak perusahaan di Amerika. Paling tidak ada 3 disiplin yang harus disiapkan. Yang pertama adalah orang-orang yang disiplin. Orang-orang yang disiplin ini bisa dilihat dari 2 aspek. Yang pertama adalah bagaimana pemimpinnya. Pemimpin perusahaan hebat adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia menempatkan perusahaan atau organisasinya di depan egonya, di atas egonya. Dia bukan orang yang gila hormat, gila pujian, tapi orang yang mungkin malah justru cenderung moderat, tidak suka publisitas dan lain-lain. Kemudian yang kedua, aspek orang yang disiplin adalah kita mendahulukan siapa, baru kemudian apa. Jadi mencari orang-orang yang tepat itu lebih dipentingkan dibandingkan merumuskan strategi. Artinya apa? Kemudian apa yang tepat. Jadi mencari tempat yang tepat, baru kemudian kita sepakati, kita rumuskan strategi. Yang kedua adalah pemikiran yang disiplin. Ada 2 aspek di sini. Yang pertama adalah keberanian organisasi atau perusahaan untuk menghadapi fakta, sepahit apapun, sebrutal apapun. Tidak semua fakta yang ada di lapangan kita suka, tidak semuanya membuat kita nyaman, tetapi kita harus punya keberanian. Dan keberanian itulah yang nantinya akan memotivasi kita, mendorong kita untuk membuat perubahan. Gaya kepemimpinan yang tidak pas misalnya, kita ubah gaya kepemimpinan. Proses bisnis yang tidak efisien, kita desain ulang, kita rekayasa ulang. Itu contoh. Kemudian selain itu ada konsep lain, yang nomor 2 adalah konsep landak. Ini konsep yang sangat menarik. Konsep landak ini menggabungkan 3 prinsip dalam satu kesatuan. Ini akan membuat kita menjadi semakin terpacu untuk berpikir menemukan kira-kira apa intinya. Ada nggak satu bidang yang kita sangat baik di bidang itu dan siap atau mungkin menjadi yang terbaik? Kemudian yang kedua, apakah bidang tersebut ya kita suka sehingga kita akan menjalankannya dengan sukacita misalnya. Kemudian yang ketiga, yang kita jalankan tersebut adalah sesuatu yang menjadi penggerak ekonomi perusahaan atau ekonomi organisasi, keberlangsungan finansial dan lain-lain. Gabungan 3 inilah yang disebut dengan konsep landak atau hedgehog concept. Ini adalah disiplin yang kedua. Disiplin yang ketiga adalah disiplin tindakan. Ada 2 aspek di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan budaya disiplin. Sehingga tidak diperlukan kontrol yang ketat, tidak diperlukan sistem yang memonitor sangat-sangat kaku, tapi justru memberikan kebebasan, kemerdekaan
pada semua level untuk menjalankan aktivitasnya. Kemudian tidak kalah penting adalah aspek kedua dari disiplin tindakan, yaitu menggunakan teknologi sebagai pemercepat, akselerator. Nah, teknologi informasi dengan segala bentuknya ini bisa menjadi alternatif, menggerakkan, mempercepat ide-ide yang dirumuskan, membuat layanan-layanan baru yang mungkin bahkan tidak dibayangkan sebelumnya. Nah, di sini diperlukan adanya proses mendesain ulang. Bukan hanya otomatisasi. Otomatisasi tidak akan mengubah banyak hal. Yang diperlukan adalah desain ulang, rekayasa ulang. Kalau dulunya ada 10 meja, sekarang bagaimana? Kita desain ulang tinggal 2 meja. Kalau 10 meja, diotomatisasi tetap 10 proses, sama saja. Jadi mendesain ulang itu beda dengan mengotomatisasi. Sehingga jangan sampai terjebak penggunaan teknologi informasi itu hanya untuk mengotomatisasi. Tapi membuat perbedaan, menyederhanakan proses sehingga semuanya bisa dijalankan dengan lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih minim kesalahan. Saya berharap dalam webinar ini banyak hal yang bisa saudara dapatkan, dan ini akan menginspirasi langkah-langkah atau ide-ide yang cemerlang di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Fatul bahwa kita memerlukan 3 disiplin, yaitu orang-orang yang disiplin, kemudian pemikiran yang disiplin, serta tindakan yang disiplin. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari seorang praktisi, yaitu Dr. Zaroni, CISP, CFMP, yang sekaligus beliau menjabat sebagai Finance and Human Capital Director PT Pos Logistik. Mari kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik. Saya Zaroni, pesepeda dari Jakarta. Topik yang dibahas pada seminar kali ini sangat menarik. Membahas tentang reengineering proses bisnis. Isu ini penting karena setiap organisasi, perusahaan mengalami dinamika yang luar biasa. Mereka bangkit, jatuh, bangkit lagi dalam setiap kondisi. Pada saat ini kita semua menghadapi kondisi pandemik COVID-19. Ini momen yang tepat bagi perusahaan untuk melakukan rekayasa ulang proses bisnisnya. Nah, dalam seminar kali ini kalian akan mendapatkan informasi penting bagaimana cara melakukan rekayasa bisnis, perubahan apa yang harus dilakukan sehingga bisa menghasilkan produk jasa unggulan yang memberikan kemanfaatan bagi konsumen, bagi masyarakat, dan bagi semesta. Saya menyambut baik seminar kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat yang luar biasa dari para pemateri. Ada Mas Yuli, ada Mas Winda, dan juga ada Mas Ivan. Ini semua adalah diskusi yang hebat yang bisa Anda peroleh dalam cara ini. Ibarat sebuah bersepeda, kita semua harus selalu ngayuh agar tidak jatuh. Demikian juga organisasi, kita semua harus berubah, harus bergerak agar tetap survive, agar tetap memberikan manfaatan relevan di zamannya. Sukses selalu, salam baik. Sukses selalu, salam baik. Ya, poin yang saya garis bawahi adalah bangkit dan jatuh merupakan dinamika manusia. Setiap orang harus berubah dan bergerak untuk tetap survive. Seperti tadi dianalogikan mengayuh sepeda, seperti itu. Baiklah, sesudah kita mendengarkan 2 sambutan itu, marilah kita masuk ke materi, sesi materi. Sesi materi ini akan dibagi menjadi 3 topik. Masing-masing narasumber akan menyampaikan 1 topik dengan alokasi waktu 15 menit. Nah, nanti pertanyaan jawabnya di akhirnya. Jadi materi pertama 15 menit, kedua 15 menit, dan ketiga 15 menit, lalu barulah tanya jawab. Nanti Bapak dan Ibu apabila ingin bertanya dapat melalui chat
bisa dituliskan di situ ketika narasumber menyampaikan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga ada link presensi. Nah, nanti silakan mengisi link presensi tersebut. Link presensi tersebut menjadi dasar kami untuk menerbitkan e-sertifikat untuk Bapak dan Ibu. Nanti materi e-sertifikat dan rekaman akan disampaikan melalui link dan dikirimkan melalui email Bapak dan Ibu. Paling lambat H+7. Jadi 7 hari sesudah acara ini berlangsung, seperti itu. Webinar ini juga ditayangkan secara live melalui YouTube. Nah, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Yuli Agusti Rohman, M.Eng, yang akan menjelaskan terkait systematic thinking to develop new business model. Saya akan membacakan biodata Bapak Yuli. Bapak Yuli sudah siap? Untuk CV-nya, Bapak Yuli Agusti Rohman, STMeng, pendidikan terakhir S2 Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada, dan sekarang Pak Yuli sedang melanjutkan S3 di UGM juga. Kemudian fokus dan minat adalah Enterprise Resource Planning, kemudian Lean Manufacturing. Dan pengalamannya Certified SAP Business Associated ECC 6.0, kemudian Certified with Instructor Level, dan Certified Accredited Supply Chain Analyst atau ASCA. Oke, seperti itu. Pak Yuli sudah siap? Siap. Apabila sudah siap, alokasi waktunya 15 menit ya Pak Nye. Saya timer, nanti saya reminder jika sudah masuk waktu. Baik, kepada Pak Yuli, silakan dipersilakan Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudari. Terima kasih sudah hadir pada acara webinar pada hari ini. Saya akan langsung share screen materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kondisi yang luar biasa, kondisi di mana kita menuju pada suatu ketidakpastian, banyak bisnis proses yang kemudian butuh untuk di re-engineering, sehingga kemudian kita bertanya-tanya bagaimana caranya. Kemudian kita harus seperti apa. Nah, nanti saya akan coba mengantarkan, nanti materinya akan lebih detail disampaikan oleh Pak Winda dan Pak Taufik. Saya coba akan memberikan beberapa sharing ide terkait dengan develop new business model. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang hadir pada siang hari ini merupakan orang-orang yang memiliki growth mindset. Bapak Ibu sekalian, kita coba akan melihat juga bagaimana kita menghadapi kondisi sekarang dengan melihat secara sistemik dan bagaimana kita memanfaatkan systematic thinking sehingga kemudian kita tidak tergagap-gagap dengan kondisi yang ada dan kita kemudian bisa merespon kondisi yang ada dan kita bisa mengambil dan menempatkan diri kita menjadi lebih enak, tidak tergagap-gagap dan tidak terkaget-kaget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari system thinking. System thinking adalah suatu disiplin untuk melihat suatu secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara tentang traditional thinking, kita akan terjebak pada satu hal yang spesifik, kemudian hal yang spesifik tadi itu akan kemudian kita coba ubah menjadi sesuatu yang lain atau kita coba perbaiki sesuatu tadi. Nah, ini kalau kita kaget dengan kondisi, kemudian kita ingin memperbaiki kondisi dan merespon apa yang terjadi di lingkungan kita, kemudian kita hanya melihat satu aspek saja sebagai dasar, maka kita akan terjebak pada yang namanya traditional thinking. Untuk kita bisa masuk ke sistem thinking, maka kita akan melihat entitas-entitas apa saja yang berkontribusi atau terlibat di dalam aktivitas yang akan kita perbaiki. Maka di situ
kita akan melihat satu persatu elemennya, kita akan telisik sehingga kita kemudian tahu siapa saja pemain di dalam atau sistem atau subsistem apa yang kemudian berkontribusi di dalam problem yang akan kita selesaikan. Kemudian kita juga melihat pola atau kita melihat dinamikanya. Beberapa industri sangat cepat melihat pola perilaku, sehingga kemudian mereka merubah proses bisnisnya menjadi lebih lincah. Salah satunya adalah kita lihat perilaku masyarakat menjadi lebih higienis, maka produk-produk higienis akan menjadi sasaran yang akan disasar oleh para pelaku industri, kemudian mereka akan merubah bisnisnya dan beralih pada sesuatu yang sifatnya adalah higienis. Kemudian ternyata bahwa ketika kita melakukan sebuah respon, pada awal-awal pandemi kita tahu bahwa orang berlomba-lomba untuk membuat APD. Kemudian semua orang membuat APD dan apa yang terjadi, maka suplai APD menjadi sangat banyak. Sehingga kemudian APD itu menjadi jenuh dan itu tidak menjadi prospek kembali. Dalam artian APD menjadi sesuatu hal yang biasa, sedangkan bisnis itu butuh hal yang luar biasa. Nah, disinilah peran penting dari sistem thinking untuk kemudian kita melihat celah dan melihat elemen mana yang belum banyak pemainnya di sana. Nah, ini yang menjadi landasan mengenai sistem thinking. Jadi hal pertama yang ingin saya sharingkan adalah bahwa untuk merespon apa yang terjadi perubahan di dalam lingkungan masyarakat, maka kita harus berpikir sistem terlebih dahulu. Itu ide yang pertama. Yang ini adalah contoh bagaimana implementasi sistem thinking yang coba saya aplikasikan untuk memaparkan ide yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita ingin mendevelop sebuah sistem yang baru, maka saya sharekan bahwa kita perlu tahu kondisi yang ada sekarang, ekspektasi yang ada sekarang, sehingga kemudian kita tahu aware dengan kondisi yang ada sekarang, oh yang dibutuhkan adalah seperti ini dan kondisinya adalah seperti ini. Ini adalah ide subsistem dari proses development, adalah kita materinya, sistem dari materi yang akan saya sampaikan, subsistemnya adalah kita melihat kondisi. Kemudian setelah kita tahu kondisinya, kemudian kita akan coba gunakan modal yang pertama adalah mindset atau mindset dan thinking. Nanti akan ada beberapa mindset dan thinking yang akan kita gunakan sebagai modal kita untuk merespon kondisi yang ada. Dan yang terakhir adalah kemudian kalau kita sudah ingin maju, mindset kita sudah growth, kemudian kita sudah berpikir sistemik, kita sudah berpikir sistem, dan kita juga memahami systematic thinking, kemudian kita akan butuh metodologi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan menggunakan metodologi yang sudah ada di masyarakat, dan kita coba akan gunakan. Itu sebabnya di masa pandemik ini atau di masa-masa work from home ini, saya pribadi juga banyak belajar dari webinar-webinar yang lain untuk kemudian saya coba mengasah dan merimen beberapa metodologi yang saya gunakan untuk merespon sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, di sini kita akan melihat subsistem dari kondisi adalah kita lihat ada eranya adalah customer, kemudian ada perubahan revolusi industri, kemudian kita juga melihat ada perubahan di society, dan kemudian ada ekspektasi dari pengguna pekerja maupun pekerja tersebut itu harusnya seperti apa. Kemudian mindset-nya adalah growth mindset, kemudian system thinking yang tadi definisi yang sudah saya sampaikan, dan kemudian kita masuk kepada systematic thinking agar kita tidak terjebak pada trial dan error. Kemudian pada contoh-contoh metodologis atau systematic thinking yang akan bisa digunakan ada beberapa poin mendasar yang bisa kita gunakan, dan ini adalah yang terkini ada design thinking, bagaimana kita memandang sebuah produk dan kemudian kita mendevelop sebuah produk yang baru. Kemudian ada
bagaimana kita mengenerate sebuah produk baru, dan ternyata mengenerate produk baru itu tidak sulit karena di situ juga sudah ada panduan yang bisa kita gunakan. Kemudian poin yang ketiga adalah PDCA, Plan Do Check Action, sesuatu tools sederhana, dan tools ini sangat powerful. Dan yang terakhir nanti kita akan singgung sedikit mengenai bisnis proses reengineering. Ini adalah bagaimana saya coba memahami konteks materi kita hari ini dalam bentuk sistem dan subsistem yang ada di dalamnya. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian sebetulnya sudah memahami, atau setidaknya saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah paham, oh maunya pembicara itu adalah menyampaikan hal yang semacam ini. Nah, kemudian kita akan masuk pada era di mana customer itu menjadi sentral. Sebetulnya ketika kita bicara tentang customer, saya coba untuk menyederhanakan. Istilah customer itu seringkali juga ada istilah stakeholder. Tapi kalau kita kemudian masukkan stakeholder sebagai juga customer, sebagai contoh adalah government, kita anggap government adalah customer kita juga, meskipun bukan pengguna dari produk kita, tetapi kita harus comply dengan regulasi dari government. Maka kalau kita coba simplifikasi, maka orang-orang di luar perusahaan atau di luar organisasi kita anggap sebagai customer yang kita akan coba justify, kita coba akan comply dengan ketentuan atau harapan atau keinginan dari customer kita. Kemudian ini saya tunjukkan suatu pola pikir di mana culture menjadi dasar dari sebuah organisasi. Artinya bahwa ketika kita ingin merespon kondisi yang ada sekarang, maka kita perlu melihat juga culture yang ada di organisasi kita itu seperti apa. Pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa industri, ketika mereka sudah macet. Organisasi bukan lagi hanya teknik yang dibutuhkan, tetapi juga culture menjadi poin yang penting. Sehingga mindset dan thinking itu menjadi poin yang penting di masa-masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian di atasnya nanti kita akan lihat di situ ada basis-basisnya, ada standarisasi, ada continuous improvement, itu merupakan basis dari sebuah organisasi. Dan kemudian kita bangun pilar dengan menggunakan metodologi yang ada. Dan endingnya adalah kita akan berhubungan dengan customer. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu membangun bisnis model yang baru? Pada saat ini, customer itu di-empower atau dicerdaskan oleh teknologi, di mana customer menjadi literasi digitalnya menjadi sangat bagus, sehingga pola perilaku customer berubah, dan perubahan pola customer tadi itu akan merubah dunia, ekonomi, bahkan bisnis pun akan harus berubah. Ide yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya ada dua hal yang akan menjadi sudut pandang kita. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah customer. Kita akan fokus untuk customer atau kita akan fokus kepada produk. Sebagian besar dari organisasi adalah fokus pada produk, di mana sebetulnya produk itu merupakan kebutuhan dari customer. Jadi ketika kita bicara tentang customer, nanti kita akan bicara tentang produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Salah satu ways di dalam Lean adalah overprocessing, di mana kita membuat produk lebih dari ekspektasi, itu merupakan sesuatu hal yang dianggap pemborosan.
Maka kalau kita membangun sebuah produk terlebih dahulu tanpa melihat customer, maka yang terjadi adalah kita kemungkinan bisa terjadinya overprocessing. Kita coba akan melihat fenomena yang sekarang, di mana industri berubah dari industri 1 sampai ke yang terkini adalah industri 5.0, di mana poinnya di industri 5.0 adalah personalisasi, di mana semakin banyak orang itu akan mendapatkan pelayanan atau produk yang lebih personal. Kita tahu ketika kita ingin membeli sesuatu, sekarang kita bisa memilih bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara pengirimannya, semuanya akan terakomodir di dalam proses bisnisnya. Itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan yang sekarang. Artinya ketika satu perusahaan membangun sebuah produk, maka mereka perlu melihat ini sebagai hal yang dipertimbangkan. Kalau tadi kita bicara perubahan di industri, kemudian kita juga melihat perilaku dari masyarakat, di mana perubahan dari masyarakat sekarang, kalau kita melihat bahwa kondisi masyarakat pada society 5.0 adalah masyarakat yang super smart society. Bapak Ibu sekalian, saya tergabung di beberapa grup Facebook atau grup WhatsApp yang membahas tentang sesuatu. Kemudian ada satu hal yang menarik ketika di dalam grup itu ada seseorang yang kemudian dia ada di satu desa terpencil, tetapi kemudian dia posting bahwa dia mengirimkan produk, ada 100 produk yang dia kirimkan dalam bentuk produk kecil, di mana harga satu produknya itu rata-rata adalah 100 ribuan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Maaf, Pak Yuli, 2 menit lagi. Oke, Bapak Ibu bisa bayangkan berarti penghasilan yang bersangkutan dari desa yang terpencil itu bisa 10 juta dalam satu pengiriman. Itu adalah contoh super smart society, bahwa society menjadi lebih smart, tidak peduli dimanapun tempatnya, mereka akan menjadi lebih smart. Kemudian kita juga akan mempertimbangkan di sebuah organisasi itu bagaimana tuntutan dari seorang leader itu seperti apa. Kemudian kita lihat ada perubahan susunan dari kebutuhan skill di tahun 2020 dan di masa yang akan datang, kebutuhannya berubah. Ini adalah fixed mindset dan growth mindset. Nah, ini yang diharapkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengelola sebuah organisasi, maka kita harus develop growth mindset dari pegawai kita. Kemudian kita akan masuk ke systematic thinking, adalah cara berpikir menggunakan metodologi. Jadi ketika kita sudah ada growth mindset, maka kita akan pilih metodologi mana yang akan kita gunakan. Metodologi terkini adalah design center innovation, di mana di situ ada design thinking, kita akan bicara tentang complexity, kemudian kolaborasi, dan kita juga akan memahami customer secara lebih mendalam. Design thinking itu ada dari empati, define, ada kita membangun ide, kemudian bangun prototype, tes, kemudian kita akan siklus yang sama. Itu adalah design thinking. Kemudian ternyata mendevelop sebuah produk baru itu tidak sulit, karena berdasarkan pengalaman ternyata ada 40 prinsip ketika kita ingin membangun sebuah produk. Kita bisa gunakan prinsip-prinsip ini untuk kemudian kita bisa ATP, amati, tiru, dan modifikasi. Dan tentu saja kita akan menggunakan plan do check action, di mana kita poinnya adalah kita membuat standar, kemudian standar itu kita aplikasikan, ada perencanaan, ada indeks performa, dan kita akan cek apakah setelah kita melakukan aksi, indeks performa itu tercapai atau tidak. Dan yang terakhir adalah business process re-engineering. Ini juga ada metodologis yang bisa kita ikuti untuk kemudian kita bisa merespon apa yang produk yang akan kita develop. Apa yang tadi saya paparkan, Bapak Ibu sekalian bisa kemudian lebih lanjut telisik di referensi yang saya gunakan untuk kemudian bisa mereview.
poin-poin penting apa. Dan saya akan coba simpulkan dari apa yang tadi saya sampaikan. Poinnya adalah bahwa untuk kita merespon apa yang terjadi di lingkungan kita, maka poin yang pertama adalah kita lihat dulu apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah kita bangun growth mindset dan kemudian kita perbaiki bagaimana pola pikir kita. Kemudian yang terakhir adalah gunakanlah metodologis. Ternyata banyak sekali solusi-solusi yang kita bisa gunakan di luar sana dan itu bisa menjadi solusi buat kita menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi. Demikian pemaparan dan sharing ide dari saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya ikuti. Semoga bermanfaat. Kemudian saya kembalikan kepada Mbak Elan. Terima kasih Mbak Elan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuli. Baik, itu tadi adalah materi dari narasumber yang pertama. Jadi diawali dari systematic thinking, kemudian mengarah ke BPR-nya Pak Nye. Nah, Iya. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan bisa melalui chat ya. Kemudian untuk narasumber yang kedua, itu adalah Bapak Winda Nur Cahyo STMT PhD yang akan menjelaskan terkait Introduction to Business Process Engineering. Nah, sebelum Pak Winda menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV-nya. Tapi CV-nya ini tebal sekali loh Pak, 6 halaman. Jadi saya rangkum saja nih Pak Nye. Jadi Pak Winda Nur Cahyo atau kita akrab dipanggil Pak Winda menyelesaikan S3-nya, PhD-nya di School of Mechanical Material and Mechatronics, Faculty of Engineering and Information Science, University of Wollongong, Australia. Kemudian working experience-nya cukup banyak nih, publikasinya juga cukup banyak. Sepertinya nanti saya 15 menit sendiri kalau membacakan CV-nya Pak Winda. Buku juga, jadi cukup produktif ya Pak Winda. Kemudian Pak Winda juga sebagai trainer and konsultan banyak sekali nih, banyak sekali trainer experience-nya. Kemudian clients juga banyak, contoh PT Pupuk Kalti Bontang, Epson Singapura, dan PT Semen Batu Raja, Bio Farma, dan lain sebagainya. Cukup banyak. Kemudian international certification-nya ada TRIS, kemudian IRCA Lead Auditor for ISO 9001-2015, dan Industrial Engineer from Engineer Australia. Kemudian skills dan kemampuannya antara lain Asset Management System Analysis and Design, Supply Chain Management Analysis and Design, Industrial System Analysis and Design, kemudian Industrial System Design and Improvement using System Concept, kemudian Productivity Analysis and Industrial Management dan Management Information System, Decision Support and Expert System. Begitu ya Pak Winda ya. Baik, Pak Winda sudah siap? Insya Allah. Ya, baik. Saya mulai ya Pak ya sekarang. Silakan. 15 menit dari sekarang. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para peserta webinar kali ini. Mohon maaf kalau tadi Mbak Elan menyampaikan CV terlalu panjang karena saya sebenarnya malas saja bikin CV yang baru, jadi yang ada saya sampaikan saja. Dan saya juga menyapa beberapa ketua prodi Universitas Mitra di sini, saya lihat ada beberapa ya. Assalamualaikum. Dan juga ada Pak Ketua IKATI, Ikatan Keluarga Alumni Teknik Industri UI ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena saya hanya diberi waktu 15 menit dan slide saya agak banyak, jadi harus agak ngebut nih, dan kalau dikasih warning jangan deket-deket ya, nanti ngeremnya susah Mbak Elan gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung share langsung share materi saya saja. Oke, sebentar. Nah, baik, sudah kelihatan ya. Baik, kalau tadi Pak Yuli berbicara tentang bagaimana kita melakukan redesign ulang proses bisnis, tapi dalam sisi systematic thinking-nya. Nah, saya akan langsung masuk ke sebuah topik atau metodologi
Atau sebenarnya masih agak debatable sih sebenarnya BPR itu apakah dia metodologi, apakah dia tool dan sebagainya. Nanti silakan Anda putuskan sendiri. Karena debat sekarang masih berlangsung apakah BPR itu metodologi, apakah BPR itu tools, atau BPR itu sebetulnya hanya approach atau pendekatan gitu. Nah, saya nggak akan banyak bicara BPR di awal, tapi saya akan berbicara beberapa hari lalu saya mencoba melakukan sebuah riset sederhana. Dan saya menemukan sebuah pola yang menarik gitu. Jadi ternyata ada isu yang selalu baru setiap 10 tahun. Kalau misalnya tahun 2000-an, mungkin Anda ingat dengan apa yang disebut dengan isu globalisasi. Ya, apa itu globalisasi? Di mana trade and transaction itu sudah global, tidak ada lagi batasan. Kemudian ada capital and investment movement, ada apa namanya pergerakan capital and pergerakan investasi. Mungkin hari ini dia investasi punya pabrik di Thailand sekarang. Terus tiba-tiba bulan depan dia udah pindah ke Indonesia dan sebagainya. Itu globalisasi. Kemudian migration and movement of people. Ini kan dampaknya nanti akan ada di 2020. Jadi mulai tahun 2000 banyak sekali movement orang, ada migrasi orang, ya. Mungkin muncul sebuah bisnis baru yaitu apa? Airline dan sebagainya mulai booming. Nah, sekarang dampaknya ketika ada satu pandemi di sebuah negara, itu kita kadang-kadang susah mengeremnya karena dampak juga dari globalisasi. Kemudian ada juga dissemination of knowledge. Karena dissemination of knowledge setelah tahun 2000 sampai sekarang banyak sekali negara-negara yang dulunya mungkin menengah ke bawah mulai bermunculan gitu, seperti India dan sebagainya. Banyak sekali negara-negara yang mungkin dulu secara ekonomi kurang bagus, tapi sekarang luar biasa secara teknologi. Tadi saya sebutkan India, mungkin Korea Utara, Korea Selatan dan sebagainya. Nah, 10 tahun kemudian, ya sekitar tahun 2010-2011, ada muncul isu Industrial Revolution, revolusi Industri 4.0. Gitu. Dan saya nggak perlu jelaskan apa itu revolusi Industri 4.0, saya yakin Anda semua sudah cukup paham. Nah, kalau kemudian saya coba lihat pola lagi, apa yang terjadi di 2020? Nah, dalam rentang 10 tahun kemudian, itu ternyata ada isu baru. Sebagian dari Anda mungkin sudah pernah dengar apa yang disebut dengan the Great Reset. Ya, reset itu artinya di-setel ulang, dimulai ulang. Gitu. Ya, coba kalau Anda perhatikan, coba Anda search Great Reset misalnya di Google dan sebagainya, Anda akan lihat banyak sekali. Ini beberapa contoh website yang kemarin juga saya kompilasi. Ada IMF, ya. IMF juga mulai menyampaikan Great Reset. World Economic Forum ada Great Reset. The Jakarta Post bahkan ada juga Great Reset. Ya, dan banyak sekali isu-isu tentang Great Reset. Jadi kita meriset ulang tatanan yang ada sekarang. Nah, sebetulnya dari mana Great Reset itu ide itu muncul? Gitu. Nah, Great Reset itu muncul dari sebuah buku yang diterbitkan mungkin sekitar tahun 80-an kalau nggak salah. Ada buku judulnya The Great Reset, penulisnya Richard Florida. Ya, intinya sebetulnya simpel aja. Jadi Great Reset idenya adalah bagaimana post-crash ekonomi itu will change the way we live and we work. Yang nampaknya sangat relevan dengan kondisi yang sekarang. Ketika ada sebuah crash ekonomi, jadi ekonomi crash dulu, nah kemudian gaya orang bekerja, gaya orang hidup itu berubah. Ya, jadi ada pola. Kalau Anda perhatikan, Florida menyebutkan mungkin sejak tahun 1980-an atau mungkin sejak 1870-an, 1830-an, dia melihat ada pola bahwa setiap sekian dekade, setiap sekian puluh tahun itu ada economical crash. Gitu. Nah, ketika ada economical crash, itu disebut dengan ada muncul transisi. Nah, transisi ini memunculkan satu emergence, suatu kemunculan inovasi-inovasi baru, yang akhirnya membuat perkembangan baru di teknologi. Ada perkembangan baru di teknologi. Nah, ketika ada orang membuat inovasi, ada perkembangan baru di teknologi, yang terjadi kemudian adalah akan muncul satu prosperity baru, ada satu kelompok baru di mana dia mempunyai kesejahteraan lebih daripada yang lain. Itu sudah pola. Ya. Nah, kemudian kalau saya coba gambarkan, ini kira-kira pattern yang terjadi, pola yang ada. Jadi pola itu dimulai dari misalnya ada society yang lama itu mereka punya cara hidup yang lama, punya cara bekerja yang lama. Nah, suatu saat ada crash. Nah, ketika ada crash, institusi-institusi lama itu breakdown. Dia mulai rusak. Dan kemudian bisnis-bisnis dan konsumen mereka mulai meng-cut spending-nya. Itu mungkin cukup relevan dengan apa yang terjadi sekarang, di mana banyak institusi mulai breakdown,
bisnis dan consumer mulai meng-cut spending-nya dan sebagainya. Nah, pola setelah itu adalah adanya emergence, adanya munculnya sebuah inovasi-inovasi baru. Ada inovasi baru yang kemudian dia mendevelop atau diterjemahkan menjadi teknologi-teknologi baru. Kemudian mereka akan bekerja sama jadi sebuah sistem yang lebih bagus, sebuah sistem yang lebih besar. Nah, setelah itu ada muncul new society. Ada society baru, ada masyarakat baru, ada kumpulan masyarakat baru dengan cara kerja yang baru, dengan cara hidup yang baru. Dan biasanya, kalau melihat dari pola, mereka akan lebih sejahtera. Jadi itu polanya. Jadi ada old society, kemudian ada crash event secara ekonomi, kemudian ada emergence of new technology, yang kemudian akan muncul new society. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Kita punya pandemic COVID-19. Ada pandemic COVID-19. Nah, kalau kita melihat dari isu, atau kita melihat dari pola di bukunya Great Reset tadi, ini dalam observasi saya, ini salah satu yang muncul tiap 10 tahun. Regardless bahwa ini diasumsikan sebagai teori konspirasi atau apa, silahkan. Tapi whatever itu sudah terjadi gitu kan. Nah, pandemik ini itu menyebabkan beberapa bisnis mulai kolaps. Bisnis kolaps, contohnya misalnya airline industry sudah mulai kolaps, institution breakdown, ya kan, business and consumer cut back their spending. Nah, situasi ini kalau saya coba petakan nih muncul sebuah crash condition. Ada crash condition, ada situasi di mana secara ekonomi masyarakat sudah mulai crash gitu, atau society sudah mulai crash. Nah, berarti ada sebuah pola kan gitu. Ada sebuah pola. Nah, kalau kita melihat dari apa yang diprediksikan oleh Florida tadi, maka kemungkinan kita akan prediksikan atau kita akan indikasikan bahwa ke depan setelah ini, entah bulan depan, akhir tahun ini atau tahun depan, akan ada sebuah teknologi baru yang didevelop. Dan itu akan mempengaruhi cara orang bekerja, mempengaruhi cara orang hidup gitu. Dan itu akan menjadi sebuah society yang lebih bagus. Nah, itu kira-kira polanya. Nah, pertanyaannya, kita siap nggak? Di mana saja kita bekerja, entah kita dari akademisi, kita dari praktisi, kita dari industri, kita siap nggak dengan Great Reset? Ya, di luar sana, di luar Indonesia, orang sudah mulai menggaungkan bahwa kita akan Great Reset. Kalau Anda lihat di pojok kanan atas itu, prepare for the Great Reset of 2021. Akan ada Great Reset di tahun 2021. Tapi mohon maaf, mungkin kita di Indonesia masih sibuk bergelut dengan pandemi dan sebagainya, di mana mereka mulai mencoba meriset ulang. Nah, itu tantangan buat kita di semua aspek, entah dari pendidikan, kalau misalnya ada bekerja dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita bisa apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi Great Reset tadi? Oke. Nah, kita punya beberapa pilihan. Kalau disampaikan oleh Charles Darwin, bukan yang paling kuat atau yang paling pintar dari spesies itu yang bisa survive. Tapi adalah orang yang paling bisa, atau semua orang, semua spesies yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ini yang paling penting. Kalau kita bisa beradaptasi terhadap perubahan, meski kita bukan yang paling kuat, meski bukan kita yang paling pintar, tapi kita adalah bisa golongan spesies yang paling bisa survive. Saya juga ngambil dari satu kayak peribahasa dari Cina gitu. Ketika ada angin berubah arahnya, beberapa orang membangun wall dan beberapa orang membangun windmill. Jadi kita punya opsi. Nah, sekarang opsi apa yang kita punya? Nah, banyak organisasi kalau saya petakan setidaknya mereka punya dua opsi. Opsi yang pertama, mereka keeping up and improve their company performance. Dengan apa? Continuous improvement approach. Jadi mereka jalan saja terus dengan continuous improvement approach. Apakah itu salah? Enggak. Boleh, itu boleh. Boleh saja. Tetapi opsi yang kedua adalah mereka punya opsi untuk mengimplementasikan apa yang disebut dengan BPR atau Business Process Reengineering. Supaya apa? Supaya mereka bisa beradaptasi juga. Nah, sekarang saya akan berikan penjelasan sedikit atau memberikan introduction sedikit tentang apa itu BPR. Nah, kalau business process, kalau kita definisikan itu adalah aktivitas atau kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa dalam rangka apa? Mencapai tujuan tertentu dari sebuah organisasi. Itu business process. Nah, re-engineering itu adalah mendesain ulang sesuatu menjadi lebih baik. Nah, jadi re-engineering fokusnya kepada proses mendesain ulang atau merekayasa ulang yang sistematis. Oke. Nah,
Business Process Reengineering itu pertama kali diperkenalkan oleh Michael Hammer, dan itu sekitar tahun 1993 dalam bukunya Reengineering the Corporation. Nah, definisi BPR atau Business Process Reengineering adalah the fundamental rethinking and radical design of business process to achieve dramatic improvement and critical measure of performance such as cost, service, and speed. Jadi intinya adalah kita melakukan desain ulang proses bisnis, bukan memperbaiki proses bisnis ya, bukan memperbaiki tapi mendesain ulang proses bisnis. Supaya apa? Supaya kita dapat dramatic improvement. Ada improvement yang dramatik, bukan dikit-sedikit, tapi dramatis gitu. Di bidang apa? Bisa di biayanya kita tekan secara dramatis, pelayanannya naik secara dramatis, atau speed-nya itu juga secara dramatis. Gitu. Jadi kuncinya adalah radical and dramatic. Jadi re-engineering kalau kita melihat dari extremist view adalah kita mengobliterate apa yang kita punya sekarang, lupakan apa yang kita punya sekarang, dan mulai mendesain proses bisnis betul-betul dari scratch, betul-betul dari nol, dari sebuah kertas kosong. Harusnya bagaimana sih proses bisnisnya? Gitu. Nah, ini nanti dampaknya akan ke kita harus mentransformasi semua aspek di organisasi kita. Mentransformasi semua aspek di organisasi. Kalau Pak Rektor tadi menyampaikan bukan mengautomatisasi, tapi kita harus betul-betul memikirkan ulang the best way to do the business itu bagaimana. Gitu. Nah, itu re-engineering. Nah, saya akan coba bedakan apa bedanya Taylorism, continuous improvement sama BPR. Anda mungkin sudah cukup familiar dengan Taylorism, ya, atau ya itu diusulkan pertama oleh Frederick Taylor. Nah, kalau Taylorism fokusnya adalah bagaimana masing-masing elemen kerja itu diperbaiki. Kalau Anda lihat di situ ada input, ada proses kerja, dan kemudian ada output gitu. Oke, ada input, proses kerja, kemudian ada output. Nah, kalau versinya Taylor, masing-masing proses kerja ini itu kita perbaiki. Jadi Taylor itu mendevelop science untuk masing-masing elemen kerja. Maka muncul ada time study, work study, dan sebagainya. Oke. Nah, itu Taylor. Nah, kemudian kalau continuous improvement adalah kita ikuti saja proses yang sekarang, kita cari waste-nya, kita standarisasi, kita perbaiki. Ya. Jadi continuous improvement atau lean dan sebagainya, ya kita tidak akan merubah secara drastis proses bisnisnya. Yang ada sekarang, kita cari waste-nya, kemudian kita cari bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kalau BPR berbeda. BPR kita harus melihat bisnis proses sebagai keseluruhan proses. Awal bagaimana, tengah bagaimana, akhir bagaimana. Ya. Kita amati betul-betul. Nah, kemudian kita rekayasa ulang prosesnya. Ya. Tadi Pak Rektor sempat menyampaikan jangan diotomatisasi, gitu. Tapi harus dirubah semuanya. Ya, dirubah semuanya. Jadi tidak diotomatisasi. Nah, saya lanjutkan. Ini kira-kira kalau saya mengilustrasikan perbedaan antara business process reengineering dan continuous improvement. Jadi kalau continuous improvement, kalau Anda perhatikan di sini, itu improvement yang pelan-pelan tapi ada lah, ya. Tapi ada. Kalau horizontal itu adalah waktu, yang vertikal itu adalah business performance. Ya, jadi kalau continuous improvement itu ada sedikit nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau business process engineering itu nggak boleh begitu. Kita pengen performance-nya itu naik secara dramatis, naik secara signifikan, gitu, secara drastis, ya kan, dan sangat signifikan. Tetapi kalau kita loncat tinggi, kalau bahasanya Pak Toh, nanti Pak Toh maaf Pak, 2 menit lagi. Siap. Ngeremnya kebablasan nanti. Jadi kalau dia loncatnya terlalu tinggi, jatuhnya itu nanti akan sakit gitu loh. Kita nggak tahu pas di mana gitu. Nah, artinya kita setelah BPR kita masih butuh continuous improvement. Jadi lebih baik dua itu digabungkan. Baik, saya lanjutkan. Ini intinya nampaknya di sini. Jadi BPR itu adalah, kalau kita lihat segitiga BPR, itu ada 3 aspek yang harus diikuti. Jadi pertama ada organisasi, kedua ada proses, dan ketiga ada teknologi. Ya, nonsense kita melakukan redesign ulang proses bisnis tanpa bantuan teknologi. Itu harus, is a must. Jadi teknologi itu harus ada kalau kita mau merekayasa ulang proses bisnis. Itu harus. Nah, teknologi tidak harus IT. Sekali lagi tidak harus selalu IT. Ya, kalau ada IT bagus, tapi tidak selalu IT. Ya, nanti Pak Taufik akan menjelaskan apa sih contoh teknologi yang kita bisa pakai untuk melakukan BPR, tapi itu bukan IT. Jadi IT itu harus kalau kita mau melakukan BPR. Nah, pertama kita punya crash. Sekarang kita punya crash di pandemi.
ya kan? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa kita punya teknologinya? Ya. Nah, sebetulnya kita punya banyak teknologi. Ini masih agak banyak, tapi saya skip cepat saja. Nah, sebenarnya kita akan fokus ke pilar industri 4.0, sebenarnya big data. Big data itu teknologi yang murah, dan itu bisa kita akses kapan saja. Sebagai contoh, ya, ini kalau Anda lihat Google, kan banyak review. Nah, review itu sebetulnya bisa kita pakai misalnya untuk apa? Mendesain proses, entah mendesain service atau mendesain produk dan sebagainya. Karena kalau kadang-kadang kalau kita mendesain sesuatu kan kita butuh voice of customer. Yang kita lakukan adalah kadang-kadang voice of customer itu kita lakukan dengan cara survei. Itu proses yang lama, biaya banyak dan sebagainya. Tapi kalau Anda lakukan dengan melihat review-review di website-website seperti ini, itu akan mempercepat prosesnya. Tentunya dengan bantuan teknologi, yaitu apa? IT gitu. Ya. Ini contoh di service industry, ya, bahwa mereka komen hotel ini seperti apa. Kan dari situ kan hotel bisa mendesain ulang proses bisnisnya. Ini juga HOK. HOK selama ini orang melakukan survei dan sebagainya, tapi kita bisa lihat komen-komen misalnya di, contoh saya ambil misalnya di Amazon, misalnya di Tokopedia, misalnya di Shopee dan sebagainya. Bagaimana sih komennya? Dari situ kita akan tahu customer pengennya seperti apa. Ya. Nah, ini juga kasusnya jamak terjadi yang sebetulnya bisa kita lakukan BPR. Nanti silahkan Anda lihat di slide. Ya, banyak sekali kasus-kasus seperti ini dan biasanya kita bisa lakukan dengan BPR juga. Cuma kadang-kadang karena orang terlalu sibuk, mereka tidak cukup bisa punya waktu berpikir bagaimana melakukan redesign ulang proses bisnis. Nah, closing remark-nya yang terakhir, dua slide terakhir, apakah kita bisa melakukan BPR di proses yang teknologi assisted untuk mendapatkan post-crash prosperity? Ya, tentu saja. Artinya kita bisa dengan teori great reset tadi, sekarang kita punya crash, nah sekarang bagaimana kita mempunyai inovasi, mempunyai pemikiran untuk membangun teknologi untuk membuat sebuah proses bisnis yang baru. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Elan. Terima kasih, Mbak Elan. Terima kasih untuk Pak Winda. Sekali lagi bagi Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan bisa mengirimkan chat pada chat Zoom, ya. Baik, sesudah kita mendengarkan apa itu BPR ya, jadi sudah dikenalkan oleh Pak Winda nih, perbandingan dengan yang lain juga, continuous improvement, kemudian Taylorism, seperti itu ya. Nah, kali ini materi yang ketiga tentang pengaplikasian BPR itu sendiri, Business Process Engineering. Materi ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taufik Imawan, STMM, yang akan menjelaskan terkait aplikasi BPR. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV Pak Taufik terlebih dahulu. Bapak Dr. Taufik Imawan, STMM, fokus penelitiannya ada pada rekayasa supply chain management, kemudian rekayasa ulang proses bisnis, kemudian rekayasa produktivitas, manajemen risiko, dan sustainability industri. Kemudian beliau menyelesaikan S3-nya di IPB, S2 di UGM, dan S1-nya di UII. Begitu. Pak Taufik, sudah siap, Pak? Belum siap. Oh, belum siap. Baik. Sudah. Itu sudah? Sudah. Oh, jika sudah siap, waktu saya serahkan kepada Pak Taufik untuk 15 menit, dan silakan Bapak dan Ibu silakan isi link presensi, dan apabila ada pertanyaan silakan kirim chatnya. Terima kasih. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Mbak Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat-sehat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah di webinar kali ini. Nah, kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang proses re-engineering, aplikasinya begini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaannya itu apa yang mendrive BPR? Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana cara berpikir, bagaimana BPR itu bisa dibandingkan dengan yang continuous improvement atau Kaizen dan lain-lain itu. Sekarang sebenarnya yang mendrive itu apa saja? Nah, oke. Pertama itu
perusahaan itu biasanya akan mengarah pada BBR ketika dia itu melihat high cost structure. Jadi kenapa sih biaya saya itu tinggi sekali, apalagi dibandingkan dengan kompetitor. Jadi high cost itu sebenarnya tidak hanya dengan kompetitor, tapi juga dengan customer. Customer sudah merasakan ini tinggi, sebenarnya itu sudah perlu melakukan, ada yang salah pastinya di rantai pasok yang ada di perusahaan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, itu responsiveness, atau biasanya orang itu menunggu lama, itu ya proses lama sih kok, apalagi dibandingkan dengan kompetitor. Ini prosesnya di situ 1 hari, 2 hari, 3 hari, kenapa di tempat lain bisa cepat? Kalau di kantor pemerintahan prosesnya seminggu, kenapa di swasta bisa hanya sebentar? Kalau kita bisa melakukan komparasi yang dulu sih, kalau antar bank ya, bank swasta dengan bank punya negara itu sekali, walaupun sekarang sudah mulai diperbaiki, dilakukan perbaikan. Jadi kalau udah lead time-nya udah lama, itu bisa mengarah pada perlu dilakukannya BBR. Kemudian life cycle costing. Jadi orang sudah nggak mau lagi ya mengamankan uang sekarang, nanti dapat dananya itu, uangnya akan kembali lagi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Itu udah mulai dikurangi kayak gitu. Berharap kalau menanamkan investasi sekarang, kapan balik modalnya? Semakin cepat akan semakin bagus. Tapi kalau sudah mulai lama, maka perlu dilakukan business process re-engineering. Seperti apa contohnya? Kalau kita membangun suatu rumah untuk dijual lagi, mulai dari pembebasan tanah sampai ke dia laku atau dia diterima dananya, menerima uang lagi, itu 3 bulan, gimana bisa lebih cepat lagi? Prosesnya akan dipercepat lagi di situ. Nah, kemudian apa yang mendrive BBR, yaitu tujuannya adalah mereduce significant risk. Risiko yang selama ini masih tinggi, masih ditanggung oleh perusahaan, bagaimana bisa serendah mungkin, bahkan bisa pada level yang bisa diterima. Kalau di manajemen risiko di acceptance-nya, tingkat yang mana orang atau perusahaan itu pasti bisa menerima satu risiko. Nah, kalau masih tinggi, perlu dilakukan BBR, perlu dilakukan di proses produksinya, proses rantai pasoknya, proses bisnisnya, supaya risikonya turun secara signifikan. Perusahaan lain juga melakukan BBR supaya dia tuh udah hebat, tapi ingin lompat lebih jauh lagi supaya pesaingnya itu nggak bisa ngejar itu ya. Maka dia selalu melakukan BBR di situ. Bahkan kalau perusahaan sudah bagus, itu ada satu unit atau departemen yang berusaha untuk merusak tatanan yang ada. Loh, sudah mapan bagus-bagus kok dirusak? Iya. Karena apa? Kenyamanan. Jadi kalau yang tadi Pak Rektor bilang hebat itu musuhnya apa? Baik. Kalau udah merasa baik-baik saja, itu kemungkinan dalam waktu akan hancur, dihabisi sama kompetitornya. Ya, jadi apa? Untuk menjadi nomor 1 harus ada suatu unit yang dalam tanda petik itu bersifat disrupt, menghancurkan pola-pola yang lama, supaya apa? Supaya ini bergerak terus. Supaya bergerak terus, berjalan terus menjadi jauh lebih bagus lagi. Itu vision to be number 1. Kemudian adanya perubahan ini juga akan membuat proses bisnis harus dirombak secara radikal ya. Jadi kalau kita bisa merefer beberapa tahun yang lalu, itu pemerintah sudah mencanangkan bahwa produk yang beredar di Indonesia itu harus mencantumkan produk halal apa enggaknya di situ, ada sertifikasi halal apa enggaknya di situ. Kalau enggak ya ditulis itu non halal. Tapi walaupun itu masih ditentang sama perusahaan-perusahaan, itu kalau itu diterapkan itu harusnya itu semua perusahaan harus melakukan BBR. Perusahaan-perusahaan harus merancang ulang proses bisnisnya supaya apa? Kalau dia pengen dipasarkan di Indonesia dengan leluasa, maka di situ harus mencantumkan sertifikasi halal. Itu adalah salah satu contoh dari regulation change di situ. Kemudian ada juga faktor-faktor eksternal ya. Jadi kebijakan pemerintah juga bisa mengarah ke sana. Kemudian eksternal itu apa? Seperti kebijakan lain atau perang dagang yang sekarang terjadi antara Amerika dan Cina, itu sebenarnya kan ada peluang kita untuk melakukan BBR. Karena apa?
apalagi diperkuat dengan adanya pandemi ini, beberapa produk yang dari China itu, khususnya yang buah-buahan kan untuk sementara waktu kemarin di stop. Walaupun berusaha untuk tetap masuk sini, berusaha untuk stop. Itu sebenarnya ada momentum bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia di sini, perusahaan-perusahaan nasional untuk bisa men-take over ya, mengisi pasar yang kosong itu segera mengisi. Tapi kalau ini kelamaan, nanti produk yang dari luar akan masuk dengan cepat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa contoh di implementasi pada PBR pada industri, ada Garuda Indonesia, KAI, ada Dirjen Imigrasi, PLN, Gojek, Grab, dan yang terakhir itu kampus Merdeka Belajar. Ini mesti merubah PBR yang ada. Proses bisnisnya mesti dirubah, kalau enggak akan bisa bertahan. Oke, nah, kalau yang kemarin, yang itu jelaskan PBR secara umumnya, terus langkahnya apa supaya risikonya itu berkurang. Kenapa? Kegagalan di perusahaan yang menjalankan BPR itu banyak sekali. Walaupun yang berhasil sekarang sudah mulai bagus, karena apa? Dengan kemajuan teknologi ini risiko-risiko menjadi bisa dikurangi. Nah, ini ada beberapa fase ketika suatu perusahaan pengen menjalankan suatu BPR. Yang pertama fase yang satu yaitu understanding. Kita definisikan BPR-nya dulu, bagaimana mencapainya, dan yang paling pentingnya adalah komitmen of top management. Karena di situ nanti ada resistance to change, ada hambatan bagi orang-orang yang ada di dalam yang sudah merasa nyaman, merasa baik-baik saja, diminta untuk segera berubah, bergerak. Nah, kalau komitmen dari topnya ini maju mundur, nggak tegas di situ, maka nggak akan jalan BPR. Nah, yang kedua itu fase initiating, jadi menjelaskan, meng-create vision-nya itu seperti apa. Jadi di dalam internal perusahaan maupun di sepanjang rantai pasar itu dijelaskan bahwa perusahaan mau mengarah kemana. Vision-nya itu jelas dulu. Jadi kalau vision-nya jelas dipahami oleh orang-orang yang ada di dalam dan orang-orang yang terlibat di stakeholder perusahaan, maka daya dukungnya jauh lebih kuat dibandingkan kalau vision-nya aja masih pada bingung gitu ya. Kemudian memilih proses BPR, kemudian mendefinisikan secara jelas dan ukuran keberhasilannya itu jelas. Jadi measurable objective, tujuannya terukur. Kalau nggak terukur susah itu. Kita akan melakukan perbaikan, itu syarat utama harus ada ukurannya. Kalau nggak ada ukurannya nanti ribut. Gitu. Kemudian membentuk tim project engineering-nya, ada yang benar-benar bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya BPR, karena tantangannya itu luar biasa ya. Kalau perusahaan masih kecil mungkin nggak begitu susah, tapi kalau perusahaan sudah besar gemuk kayak BUMN itu tantangannya luar biasa ya. Karena orang nyaman di situ udah banyak. Dan yang fase ketiga itu adalah melakukan programming, mengevaluasi, uncover bottleneck. Nah, ini nanti kita mengarah pada ke uncover bottleneck yang ada itu kita hilangkan, kita kurangilah, sehingga land balancing-nya itu akan muncul di situ. Nah, ini biasanya akan digunakan value stream mapping di situ, kemudian establish baseline dan melakukan benchmarking. Benchmarking itu tidak hanya dilakukan sesama industri yang ada, bisa ngambil juga di industri lain yang jauh berbeda dengan industri yang lagi kita bangun. Ya. Kita bikin BPR-nya itu bisa kita ambil cara melakukan proses produksi yang bagus, yang jauh lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, itu bisa ngambil dari jenis industri yang lain. Customer service yang paling unggul di mana kita bisa melakukan benchmarking di situ. Jadi dari sekian yang bagus-bagus, kemudian kita evaluasi mana yang cocok, kemudian kita bisa melakukan programming di situ. Kemudian fase yang keempat melakukan transforming, melakukan conduct pilot study. Jadi langkah yang aman dalam arti secara risiko itu bisa kita kendalikan, itu kita melakukan pilot study. Jadi pilot project di situ kita lakukan di level yang ukurannya itu kecil dulu, supaya nanti bisa menjadikan parameter bagi unit-unit yang lain untuk segera melakukan perubahan di situ. Karena apa? Karena kalau langsung semuanya dieksekusi itu
biayanya berat, risikonya besar, tantangannya juga besar. Dan kegagalannya pun juga besar ketika kita langsung menjalankan sepanjang rantai pasok, walaupun dramatik kita ya lakukan secara dramatik, tapi kita tetap perlu melakukan pilot project di situ, kecil-kecilan di situ, pelan-pelan, baru kemudian kita lakukan secara ekstrim. Kemudian yang kelima, fase melakukan implementasi, melakukan edukasi, kepemimpinan, dan memodified reward system. Jadi sering yang jadi kendala itu nanti atau resisten to change adalah nanti hitung-hitungannya gimana, rewardnya gimana. Kalau dikasih reward yang jelas di situ dengan melakukan BPR, maka perusahaan menjadi apa itu kita sudah bisa melakukan visionnya, penjelasan lebih detail di situ, sehingga punish and rewardment itu akan muncul di situ. Kita modifikasi, karena kalau nggak ada punishment and reward itu juga nggak bisa berjalan dengan bagus, apalagi kalau mental orangnya masih belum bisa maju itu ya. Dan fase yang keenam, melakukan evaluasi, kita cek dulu secara keseluruhan keberhasilannya. Oke, kemudian untuk melakukan BPR, langkah yang pertama adalah kita lihat dulu supply chain-nya, urut-urutannya dari supplier of supplier, kemudian di dalam manufaktur itu sendiri seperti apa, kemudian customer sampai ke end user, customer of customer-nya seperti apa. Sepanjang rantai pasok ini, jadi ada entitas-entitas yang ada ini, baik yang eksternal maupun yang internal, itu akan kita lihat dulu untuk kita lakukan solution mapping. Akan kita lihat di mana sih yang membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif, perusahaan menjadi lama, perusahaan menjadi sering melakukan produk cacat di situ. Itu akan kita lihat di sepanjang rantai pasok yang ada. Nah, rantai pasok itu kita bisa melihat bagaimana kita membangun supply chain yang resilient, yang tangguh di situ, yang kokoh di situ. Nah, kita perlu ketika kita mengarah pada resilient supply chain, maka mengarah pada supply chain re-engineering. Kita rekayasa atau kita rekayasa ulang rantai pasok yang ada. Ada yang kita hilangkan, ada yang kita gabungkan, ada yang kita modifikasi di situ. Nah, kemudian ini ada 4 pilar. Yang pilar kedua adalah supply chain kolaborasi. Kita melakukan kolaborasi dengan sepanjang rantai pasok yang ada. Disinilah peran dari teknologi itu sangat berperan kuat di situ. Kalau kita bicara masalah bullwhip effect, mana gerakan yang kecil bisa berdampak sangat besar. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya kolaborasi yang kurang bagus dan adanya sharing informasi yang nggak jalan dengan baik di situ. Nah, setelah melakukan kolaborasi, setiap ada perubahan itu sepanjang rantai pasok, sebisa mungkin perubahan itu diketahui oleh supplier of supplier sampai ke level yang paling ujung. Kemudian kita juga perlu membuat supply chain risk management culture, budaya supaya adanya risiko itu selalu melekat di situ, karena risiko itu inherent selalu melekat. Kita bagaimana supaya tujuannya bisa tidak melenceng, itu kita gunakan pendekatan risk management. Dan yang terakhir kita perlu juga agility, atau kalau tadi bicara masalah adaptability, ini kita lebih fokus ke kecepatan kita melakukan adaptasi, itu agility. Jadi kalau tadi dijelasin oleh Pak Winda, yang bisa bertahan itu yang bisa adaptasi ya. Di agility itu tidak sekedar bisa adaptasi, tapi kecepatan adaptasi itulah yang akan menjadi perusahaan menjadi resilient. Jadi kalau ketika ada perubahan, hitungan agility itu adalah kecepatan dia melakukan penyesuaian di situ. Ada yang butuh waktu sebulan, 2 bulan, ada yang sampai hitungannya sampai bertahun-tahun. Nah itu ketika waktunya menjadi lama, maka semakin nggak agile perusahaan. Oke. Mohon maaf Pak, 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Nah, kemudian arah dari BPR itu sekarang tidak sekedar melakukan perbaikan dan yang berfokus pada aspek satu saja, ya ekonomi saja, kecepatan saja. Semua itu mengarah pada aspek ekonomi, tapi mengarah pada sustainability sekarang itu. BPR yang mengarah pada sustainability. Jadi kalau kita lihat sustainability tergantung terdiri dari people bottom line, ada people, planet, sama profit. Nah, di sini kita bisa lagi ekonomi itu seperti apa, society seperti apa, dan environment atau planet seperti apa. Nah, kita ketika sudah mengetahui
rantai pasok yang ada, kita perlu melihat stakeholder-nya seperti apa, internal stakeholder sama eksternal stakeholder-nya. Nah, konsideran BPR itu bisa kita lihat, pertama itu value to customer. Customer itu sebenarnya minta apa sih? Apakah kecepatan, kualitas, harga, atau on time delivery, atau yang lainnya, atau kombinasi, udah maunya cepat, kualitas bagus, harga murah. On time delivery ya, itu tambah menantang lagi kayak gitu. Itu konsideran yang pertama untuk BPR. Kemudian legalitas, aturan atau pakem yang ada ketika kita melakukan perbaikan, percepatan ataupun kombinasi dan lain, kita perlu juga lihat legalitas atau aturan atau aturan hukumnya. Kemudian aspek kerahasiaan, kemudian juga dukungan manajemen, teknologi sama SDM, dan fokus pada efektivitas. Tidak sekedar fokus pada efisiensi, tapi kalau BPR itu fokus pada efektivitas, kalau business process improvement itu fokus pada efisiensi. Nah, di kasus yang ada itu di industri gula. Kenapa di industri gula itu perlu melakukan rekayasa proses bisnis? Pertama, biayanya tinggi. Kedua, penurunan kualitas dan kuantitas. Sudah jumlahnya itu sedikit, kualitasnya jelek lagi. Kemudian terganggunya aspek sustainabilitas. Nah, kalau kita lihat impor gula kita itu luar biasa, bahkan kita termasuk yang terbesar di dunia itu ya, sebagai konsumen gula ya, sehingga banyak orang sakit diabetes, banyak orang obesitas dan lain-lain. Itu grafiknya bisa kita lihat. Nah, kalau kita pengen melihat yang pertama tadi, rantai pasoknya seperti apa? Nah, kita proses dari on farm dan off farm. Jadi mulai pemotongan tebu hingga jadi gula, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di proses pengolahan gula itu ada proses dari kalau tebu sudah masuk ke pabrik gula itu mau ditimbang, digiling, dibersihin dan lain-lain sampai ke situ. Nah, kita fokus pada yang di kotak merah. Bagaimana kalau proses yang panjang besar dan investasi besar ini bisa kita kurangi, gitu ya. Nah, kita bisa melihat hasil dari penelitian ini sudah saya lakukan 4 tahun terakhir ini. Ada aspek lingkungan itu ada proses dari mulai tebang, diangkut pakai truk, truknya itu banyak, bikin jalannya jadi macet, bikin polusi. Setelah itu masuk ke boiler, kemudian hingga ke jadi nira kental di situ. Nah, setelah kita lakukan dengan BPR, maka prosesnya kita rubah. Tidak dibawa kemudian diproses, tapi diproses dulu sebagian di lahan, baru kita bawa ke pabrik gula dalam bentuk yang berubah. Tidak sekedar dari tebu aja, tapi sudah dalam bentuk nira, dan nira sudah kita proses, kita kentalkan di situ menggunakan evaporasi, spray evaporasi di situ. Jadi yang dikirim ke pabrik gula sudah berubah. Nah, ini penurunan dari aspek lingkungan, penurunan karbonnya cukup signifikan dari 1.389 per batch-nya atau per 35.000 menjadi hanya 20 ton aja. Nah, di aspek ekonomi sebelum kita lakukan BPR itu per kilo 10.369 rupiah. Dan setelah kita lakukan itu biayanya bisa turun sampai 6.000. Itu kalau masih dalam bentuk gula pasir. Kalau gula cair itu jauh lebih murah lagi. Kemudian untuk aspek sosialnya itu kesejahteraan juga akan meningkat. Di situ gajinya, nilai borongannya sudah lebih tinggi, ditambah APD, dan di situ juga kerjanya jauh lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya. Nggak ada bongkar angkot-angkot sampai di atas truk karena semua diproses di lahan. Gitu ya. Nah, dari 3 aspek itu kita bisa lihat dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan jangan lupa di situ selalu ada KPI-nya, ada standar. Mohon maaf Pak Taufik, mungkin cepat lagi Pak. Ya, ini adalah usulan dari desain yang dipakai untuk melakukan proses di lahan. Di situ ada truk yang isinya semua proses yang ada, sehingga keluar dari sawah itu sudah jadi nira kentalnya. Nah, ujungnya apa? Ujungnya adalah supaya nanti kuantitas dan kualitasnya meningkat, kemandirian swasembada gula itu bisa meningkat, bisa tercapai di situ. Yang pertama rekomendasinya adalah ada transparansi transaksi di situ.
karena selama ini dianggap nggak transparan oleh para petani. Kemudian transaksi dalam bentuk nilai kental dan harga berdasarkan volume, nilai break, dan vol. Dengan kondisi seperti itu, maka proses bisnis akan berubah banyak sekali. Ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan Mbak Elan. Terima kasih. Wilan masih di mute itu. Mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Taufik. Saya malah nggak ngeh kalau di mute. Terima kasih. Alhamdulillah 3 materi sudah tersampaikan ya, dan cukup saling melengkapi dari systematic thinking-nya, kemudian apa itu BPR, kemudian pengaplikasiannya. Jadi cukup lengkap. Nah, nanti misalkan ada yang belum lengkap, nanti mungkin akan bisa join webinar-webinar kami selanjutnya. Nah, sesudah materi, sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Ini sudah ada banyak pertanyaan. Saya bacakan ya. Yang pertama untuk Pak Yuli dulu. Pak Yuli sudah siap, Pak? Oke, siap. Iya, Pak Yuli. Ini ada dari Pak Sirojulutfi. Mohon dijelaskan secara detail mengenai industri 5.0, apa yang melandasi revolusi ini, dan keidentikannya, serta bagaimana pengaruh industri 5.0 sebagai budaya baru dalam proses bisnis. Mungkin itu dulu Pak yang dijawab. Ya. Oke, itu dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah di sini saya coba untuk memaparkan bahwa di dalam kita merespon perubahan, maka pertama kita perlu paham bahwa kita harus membangun growth mindset terlebih dahulu. Artinya kita yakin bahwa kita itu tidak bisa kemudian akan tetap sama kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Itu poinnya adalah di sana. Poin yang kedua adalah bahwa kita harus kemudian melihat dan membaca terus-menerus perubahan apa yang terjadi. Oke, sekarang kalau kita melihat realitanya, yang dimaksud dengan industri 5.0 atau 5.0 atau kita bicara tentang coworking, sebetulnya kalau kita melihat apakah realita yang ada di Indonesia itu sudah industri 5.0 atau belum. Boleh jadi kalau kita melihat di lingkungan kita, atau di industri atau di tempat kerja kita, boleh jadi kita masih pada level industri 3.0. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa ketika kita ada pada industri 3.0 atau kita masih berkutat pada otomatisasi, robotik, kemudian digitalisasinya kita belum mengarah ke sana, pembayaran kita belum dilakukan secara digital, itu artinya bahwa kita kondisinya tertinggal. Itu poinnya adalah di sana. Yang kedua adalah kita harus mengejar bagaimana kemudian kita bisa akselerasi untuk sampai ke industri 4.0. Nah, disitulah poin pentingnya agar kita melakukan akselerasi. Salah satunya adalah dengan perubahan secara radikal tadi yang bisa diselesaikan dengan BPR. Jadi poinnya ada di sana, Bapak. Jadi kenapa kok kita kemudian dengan tepat ketika kita tahu kondisinya seperti apa. Di masa yang akan datang, kondisinya seperti apa. Kondisinya juga kita akan pantau hari per hari, dan kemudian kita juga melakukan improve hari per hari dari proses bisnis yang sudah kita jalankan, sehingga kemudian kita tidak tertinggal lagi. Poinnya ada di sana. Begitu Mbak Elan. Baik Pak, terima kasih Pak Yuli. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Winda dari Pak Agam Satria. Pak Winda, sudah siap? BPR ini apakah hanya sekali dilakukan untuk mengubah proses perubahan atau sifatnya continuously? Begitu Pak Winda. Monggo Pak Winda.
Terima kasih Mbak Elan dan Mas Agam yang sudah tanya tadi. Kok saya dapat pertanyaan susah ya? Jadi pertanyaan tadi, apakah ini dilakukan secara continuous? Ya, saya akan jawab itu dulu. Secara singkat tidak. Ya, jadi BPR itu tadi Pak Taufik menyampaikan itu butuh investasi yang luar biasa dan perlu merombak total proses bisnisnya. Artinya kita tidak bisa melakukan itu secara continuous. Tapi ketika beberapa parameter yang tadi Pak Taufik sampaikan, ya misalnya ada masalah biaya, masalah pelayanan dan sebagainya, itu kalau kita lakukan dengan continuous improvement itu membutuhkan waktu yang lama, ya dan nampaknya sudah kita coba dan ternyata juga tidak berhasil juga. Nah baru kita lakukan BPR. Jadi BPR sebisa mungkin tidak dilakukan dalam sesuatu yang bersifat kontinu gitu. Ya, tapi ada juga saya pernah ngisi training BPR di sebuah bank BUMN. Mereka punya departemen khusus namanya departemen BPR. Dan mereka punya KPI salah satunya Anda sudah merekayasa ulang berapa proses bisnis gitu. Nah, ini kadang-kadang kan debatable juga apakah itu kontinu atau enggak. Tapi kalau saya pribadi punya pendapat, dan mungkin silakan Pak Taufik kalau melengkapi jika membutuhkan, itu tidak dilakukan secara kontinus. Tetapi di slide tadi saya menyampaikan bahwa BPR dan continuous improvement itu harus digabungkan. Kalau boleh saya share lagi, ya sebentar yang ini, sebentar ya. Nah, jadi BPR itu bisa jadi komplementari dengan continuous improvement. Jadi kita melakukan continuous improvement, kalau kita mengharapkan sesuatu atau indikator-indikator sampaikan Pak Taufik tadi sudah terpenuhi, kita lakukan BPR. Nah, tadi disampaikan ketika kita loncat ke atas, kita turunnya di mana, kadang-kadang kita susah memprediksi. Nah, kita perlu adjustment lagi. Nah, adjustment tadi itu kita lakukan dengan continuous improvement. Nah, kira-kira begitu dari saya, Mbak Elan. Yang kedua tadi apa, Mbak Elan? Yang kedua? Baik. Ini sebenarnya ini dari Pak Nunung Agus Firmansyah. Enggak, maaf. Yang Mas Agam tadi sudah semua kah? Sudah terjawab semua? Sudah. Nah. Ya, mungkin Pak Taufik dulu saja deh. Pak Taufik nih. Oh ya, sudah. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Ari Zaki Alfarisi. Ukurannya apa saja ketika kita harus mendevelop suatu bisnis selain dari sisi customer saja? Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak Taufik ya, Pak Nye? Betul, udah Pak Taufik. Tapi mungkin diulang sedikit atau bagaimana, Pak? Pak Taufik saja yang menjawab tadi. Oh, Pak Taufik saja. Nanti Pak Taufik ya, Pak. Baik. Kemudian ini dari ada pertanyaan dari untuk Pak Taufik saja ya Pak ya ini. Output BPR berupa apa saja? Apakah bisa merubah visi misi perusahaan, manajemen sistem sampai ke SOP atau WI? Begitu Pak. Monggo Pak Taufik. Ya, makasih. Jadi BPR itu ada yang tadi yang mendrive ya, yang mendrive perusahaan melakukan BPR apa sih? Apakah biayanya, apakah sistem pelayanannya, atau delivery-nya. Jadi banyak sekali yang bisa kita BPR. Biasanya perusahaan tuh mencari yang paling urgent di situ. Apakah karena biayanya? Kalau biayanya maka yang difokuskan di situ ya fokus pada biayanya. Contoh misalkan gini, kalau di industri jasa itu, kalau di rumah sakit itu kan ada satu proses yang jengkelin dalam tanda petik ya. Berarti kalau kita datang ke rumah sakit, kemudian kita ditanyain nama, alamat, sakitnya apa, hubungan apa, di sini macam-macam kan. Nanti pindah ke tempat lain suruh ngisi yang sama, pindah lain ngisi yang sama. Nah, kenapa enggak dirubah? Nah, sekarang udah beberapa perusahaan, rumah sakit yang maju itu udah membuat online. Jadi kita cukup masukin nama sama nomor anggota, kalau enggak nama sama nomor KTP itu sudah keluar semua informasi di situ. Sebenarnya kan KTP itu sudah menyimpan data yang cukup banyak di situ, cuma enggak banyak yang memanfaatkan itu. Jadi ada card reader di situ, tinggal nempelin udah semua itu. Itu kalau kita mau fokus pada BPR. Jadi kapan BPR itu dijalankan? Jadi ketika itu dijalankan, maka semua yang ada di dalam itu akan berubah banyak sekali. Jadi yang panjang jadi lebih sedikit, jadi yang berulang, terutama yang berulang-ulang itu akan dihilangkan.
Jadi kalau tidak sekedar otomasi, tapi tanpa otomasi itu BPR juga akan susah. Tidak sekedar otomasi saja, tapi melingkup yang lebih luas lagi. Itu fokus dari pertanyaannya tadi ya Mbak Elan. Jadi yang kedua apa tadi Mbak? Masih di mute Mbak. Iya Pak, terima kasih. Ini mungkin ada satu lagi. Sebenarnya tadi udah dijawab Pak Taufik, tapi mungkin diulang sedikit ya Pak ya. Dari Pak Ari Zaki Alfarisi, ukurannya apa saja ketika kita harus mendevelop suatu bisnis selain dari sisi customer saja Pak Taufik? Oke. Jadi kalau kita sudah levelnya lebih tinggi lagi, jadi BPR yang dilakukan tuh lebih fokus pada sustainability, keberlanjutan jauh lebih panjang, lebih lestari itu ya. Maka harus ada 3 yang harus dirombak. Yang pertama, tidak sekedar customer. Customer itu fokusnya apa? Yang ingin harga yang murah, kualitas yang bagus, pengiriman tepat waktu, pilihannya banyak, itu sisi customer. Tapi di sisi lain ternyata ada aspek 2 yang harus dilakukan juga. Apa itu? Aspek dari sisi lingkungan. Ketika melakukan proses produksi atau melakukan merombak proses bisnis yang ada, itu bagaimana lingkungan yang ada di situ. Kalau di Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah mensyaratkan kalau Anda mau melakukan proses bisnis, melakukan proses produksi, bagaimana dengan emisi karbon Anda, bagaimana dengan COD, BOD yang Anda cairan yang Anda lepas ke badan sungai, bagaimana dengan tingkat kebisingan desibelnya. Itu sudah mengarah pada aspek planetnya. Ketika tiap negara memang beda-beda. Semakin maju negaranya, maka semakin kuat peraturannya, semakin ketat peraturannya itu. Kita bisa lihat kenapa banyak perusahaan-perusahaan di Eropa, di negara-negara maju itu pada memindahkan ke negara yang peraturan lingkungannya itu nggak begitu kuat. Karena apa? Di situ mereka bisa membuang limbah itu dengan mudahnya. Kenapa? Biaya untuk water treatment atau mengolah limbah itu sangat mahal. Bisa menggerus keuntungan yang cukup besar di situ. Nah, kita ketika melakukan rekayasa proses bisnis, material-material apa yang akan membuat pencemaran itu meningkat, proses bisnis apa yang membuat itu menjadi meningkat, itu akan kita reduce sehingga bisa memenuhi persyaratan di suatu negara. Itu yang kedua. Yang ketiga itu masalah people, masyarakat yang ada di sekitar industri kita, di sepanjang rantai pasok kita, itu terganggu nggak di situ, merasakan manfaatnya nggak kita, keberadaan perusahaan kita itu di sekitar masyarakat. Kalau kita melihat itu ada 2, yaitu internal sama eksternal masyarakat itu. Internal itu berarti semua masyarakat yang ikut bekerja di dalam perusahaan, yang tidak ikut terlibat langsung, itu disebut dengan pihak eksternal. Nah, dua-duanya harus merasakan manfaat, walaupun tidak jadi pegawainya di situ, tapi ketika aktivitas proses produksi kita berada yang ada di situ itu mulai mengganggu, maka tidak terpenuhi aspek people-nya. Jadi masyarakat di sekitarnya terganggu apa enggak, dari suaranya, dari getarannya, dari limbah yang dibuang di situ. Nah, itu perlu kita arahkan sehingga proses bisnis re-engineering yang kita lakukan itu mesti mengarah pada 3 aspek itu. People, planet, sama profit. Profit juga nggak bisa lepas juga. Itu Mbak Ellen. Semoga bisa jawab. Selanjutnya kembali ke Pak Yuli, ya Pak ya. Untuk Pak Yuli ada pertanyaan dari Pak Rival Cahya Setiawan. Bagaimana menurut Bapak di tengah pandemi yang melanda Indonesia pada khususnya banyak perusahaan besar yang melakukan diversifikasi produk. Contoh nyatanya adalah perusahaan plastik injection terkemuka yang awalnya memproduksi spare part otomotif kini beralih memproduksi APD. Pada eksekusinya, harga produknya menjadi mahal dan cost per unit menjadi tinggi karena biaya produksi otomatis tinggi, yaitu gaji karyawan dan teknologi yang digunakan. Sedangkan banyak perusahaan kecil dan UMKM yang mampu memproduksi produk serupa, harga lebih murah menjadikan produk lebih disukai oleh konsumen kebanyakan, sehingga produk perusahaan besar kurang laku di pasaran. Apakah implementasi strategi perusahaan itu bisa dikatakan keliru atau tidak tepat? Begitu, Pak Yuli? Ya, terima kasih Pak Ellen. Terima kasih
Pak Rival, Mas Rival. Pertama, ide untuk mendesain atau diversifikasi produk tadi itu sebetulnya sudah tepat. Artinya ketika produk yang existing itu tidak bisa didistribusikan, maka kita kemudian mendesain satu produk yang baru. Permasalahannya adalah, pertama, apakah perusahaan yang bersangkutan sudah berpikir secara design thinking? Artinya bahwa produk yang di-develop itu bukan hanya satu produk itu saja yang sebetulnya yang memiliki opportunity, tapi sebetulnya banyak produk yang lain yang itu nilainya lebih tinggi. Jadi ketika perusahaan tadi itu memiliki pola pikir desain yang bagus, dalam hal ini design thinking, makanya dari beberapa webinar dari para praktisi, mereka kemudian mulai menyadari bahwa design thinking itu menjadi bagian penting dari perusahaan untuk merespons suatu perubahan. Nah, di sini saya ingin merespon apakah kemudian yang dilakukan salah atau tidak. Boleh jadi awalnya sudah betul, tetapi karena alternatif pilihan produk yang bisa di-develop itu tidak terlalu banyak, maka akhirnya memilih produk yang kurang tepat. Kurang tepat dalam artian produk yang dipilih adalah produk yang value-nya rendah. Dalam hal ini tidak sebanding dengan kapital atau modal atau mesin atau peralatan yang digunakan. Itu yang kurang tepat menurut saya adalah di sana. Sehingga ketika perusahaan memiliki konsep design thinking di dalam perusahaan tadi, maka perusahaan tadi akan mengenerate ide-ide baru yang lebih banyak, produk-produk baru yang lebih banyak, yang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedikit saya ingin memberikan gambaran bagaimana design thinking, karena design thinking ini nanti akan sangat menarik bagi perusahaan, dan saya sarankan bagi bagi kita semuanya untuk memahami design thinking, khususnya juga bagi para praktisi. Bagaimana design thinking itu dilakukan? Pada prinsipnya adalah mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan customer dalam bentuk empatis, maksudnya adalah kita mengetahui customer itu butuhnya apa, kemudian kita mendefinisikan, dan kemudian kita mengenerate ide terkait dengan produk apa yang dibutuhkan oleh customer. Di situ bukan, di dalam design thinking kita bukan hanya satu ide, tapi banyak sekali ide, kemudian kita coba wujudkan dalam bentuk prototipe, dan kita lakukan tes. Demikian siklusnya dilakukan terus-menerus, dan ini menjadi salah satu thinking dari para desainer, dan ini menjadi kemudian thinking ini bukan hanya di bagian desainer, tetapi semua orang di dalam perusahaan itu kemudian harus memiliki design thinking, sehingga kemudian semuanya bisa mengenerate produk, dan pada saat kemudian perusahaan butuh diversifikasi, maka kita memiliki banyak sekali ide yang bisa dieksekusi, dan itu pilihan-pilihan ide mana yang kemudian memberikan value yang tinggi buat perusahaan, itulah yang seharusnya dieksekusi. Menurut saya seperti itu, Mas Rival. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Pak Yuli. Ini ada pertanyaan melalui live YouTube dari Ibu Merisa Hastarina dari live YouTube. Bagaimana dengan resiko? Karena sepertinya jika dilihat antara continuous improvement dengan BPR, apakah BPR akan memberi resiko yang lebih besar secara ekonomi dan perilaku untuk bisnis itu sendiri? Pertanyaan ditujukan kepada Pak Winda. Silakan, Pak Winda. Ya, makasih Mbak Elan. Masya Allah, saya dapat pertanyaan susah-susah yang gampang-gampang aja sih. Masih banyak, Pak. Masih banyak. Selamat siang, Bu Meriska. Bu Meriska ini Kaprodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang, dan nampaknya banyak juga mahasiswa dari UMP yang gabung. Saya lihat di pertanyaan-pertanyaan tadi banyak dari UMP Muhammadiyah Palembang. Baik, apakah bagaimana dengan resiko ya? Ya saya pikir itu sunatullah saja. Ketika kita ingin high risk, itu pasti high gain. Gitu. Ya, low risk, low gain. No risk, no gain. Gitu. Ya, artinya ya memang resiko kalau dari BPR itu pasti akan lebih besar dibanding dengan kita melakukan continuous improvement. Ya, tetapi gain yang didapat kalau itu sukses, ya memang akan jauh lebih besar dibanding dengan continuous improvement. Artinya kalau kita tidak kelola dengan baik resikonya, tadi Pak Taufik menyampaikan juga bagaimana kita bisa meminimumkan resiko yang berhubungan dengan BPR.
ya, itu nampaknya kalau itu kita bisa lakukan mitigasi yang bagus, ya, artinya semua langkah-langkah terstruktur, semua langkah-langkah terawasi dan sebagainya, itu nampaknya kita bisa meminimumkan resikonya. Sehingga meski kita bisa mendapatkan high gain, tapi kita bisa memitigasi resiko dengan baik sehingga bisa lebih low risk. Kira-kira begitu Mbak Ellen. Baik, terima kasih Pak Winda. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Taufik ya Pak ya. Ini ada banyak, langsung dirapel kali ya Pak. Yang pertama dari Ibu atau Bapak Algania Sakria. Pertanyaannya, saat ini industri pariwisata menjadi salah satu yang terdampak dari pandemi COVID-19. Bagaimana cara melakukan mitigasi resiko berdasarkan BPR dan apa saja yang harus dilakukan pelaku usaha pariwisata agar dapat kembali bergairah? Seperti itu. Mungkin bisa dijawab Pak, atau sekalian dengan ini mirip-mirip pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Rifki Adinugraha. Pertanyaannya adalah, pada saat ini kita sedang mengalami masa sulit di mana wabah COVID-19 sedang melanda. Masalah pandemi saat ini adalah ketidakpastian yang berakibat pada terganggunya proses bisnis dan kestabilan keuangan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut dengan mendesain ulang proses bisnis dan rekayasa kesehatan finansial, sedangkan untuk melakukan itu pasti memerlukan biaya yang sangat besar dan pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi, sedangkan daya beli masyarakat menurun. Jadi ada dua pertanyaan ya Pak Taufik. Yang pertama terkait pariwisata, yang kedua terkait proses bisnis dan kestabilan keuangan. Monggo Pak. Ya, makasih. Menarik sekali ini kalau bicara masalah pariwisata di mana semuanya pada tiarap ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini itu ketika pandemi menyerang dan semua pemerintah baik pusat maupun daerah itu memwarning semua aktivitas, membatasi semua aktivitas itu tentu saja berdampak besar pada bisnis yang ada itu ya. Pariwisata mana-mana sepi, hanya pasar aja yang masih pada datang ke situ. Nah, justru dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana kita punya terobosan, gitu ya. Kalau kita bisa refer pada kemarin ada siaran televisi itu ya di National Geographic itu membuat suatu terobosan ya. Jadi kita bisa membuat terobosan-terobosan yang mengcombine antara kondisi real dengan yang ada di virtual. Jadi kalau bisa nggak kita bikin terobosan yang kita jual itu seperti orang main virtual reality, VR itu ya. Jadi kayak pakai anak-anak main game itu ya. Tapi yang dijual itu kondisi pariwisata. Kalau misalkan itu kebun binatang, bagaimana proses kelahirannya, proses itu kita jualnya pakai VR. Kalau itu bisa, karena apa? Karena kondisi yang ada sekarang itu kita masih dibatasi oleh larangan-larangan yang ada. Kita mau nekat ke pariwisata kan juga nggak bisa juga. Perlu adanya terobosan gitu. Nah, kalau boleh mengusulkan sih di terobosan pariwisata ya, memang harus dirasakan dengan sekian banyak panca indera, kita bisa ngerasain, bisa menghirup. Kalau kita ke pantai bisa menghirup udara, rasa dinginnya, rasa kulit kita bisa ngerasain gitu ya. Suasana itu nggak bisa juga di convert ke dalam virtual reality, tapi paling nggak kita bisa menjual itu ya. Kalau kita bisa membuat terobosan bagaimana suatu wisata, misalkan orang mau umroh gitu ya, walaupun nilainya bukan nilai ibadahnya, kalau mau umroh itu kita bisa menjelaskan itu jauh lebih gampang ketika bentuknya itu dalam bentuk virtual reality. Jadi kalau kita membuat penjelasan di kuliah itu kita pakai virtual reality itu jauh lebih mengena daripada sekedar Zoom atau sekedar Google Meet itu ya. Itu lebih mengena. Nah, kalau itu bisa dikonversi ke dalam bisnis pariwisata, itu satu terobosan ya. Karena kalau kondisi lagi pandemi ini orang biasanya pada tiarap fokus pada kebutuhan mendasar semuanya. Kebutuhan untuk leisure, untuk kebutuhan yang tersier itu biasanya mereka akan ngerem, kecuali orang secara finansial nggak ada masalah. Tapi sebagian mayoritas itu kalau di piramida itu kan yang paling banyak yang bawah kan, ya, kita bisa kasih terobosan seperti itu. Termasuk yang di pandemi ini ya. Jadi yang pandemi itu fokusnya apa, Bu? Pertanyaannya?
Yang pandemi, sebentar Pak. Jadi permasalahannya adalah ketidakpastian yang berakibat pada terganggunya proses bisnis dan kestabilan keuangan. Nah, bagaimana cara mendesain ulang proses bisnis tersebut, sementara itu butuh biaya. Ya, baik. Jadi memang nggak ada pandemi itu nggak ada yang pasti ya. Di bisnis itu nggak ada yang pasti, cuma prediksinya itu ada yang gampang, ada yang enggak. Bisa jangka panjang bisa diprediksi, ada yang bisa memprediksi hanya jangka pendek saja. Jadi kalau kita lihat dari slide saya yang tadi itu fokuskan pada agility-nya. Jadi kalau resilient supply chain-nya itu kuat, maka kita mendevelop jaringan rantai pasok itu kita persingkat, persimpel lagi sesederhana mungkin. Kemudian kita melakukan kolaborasi dengan para anggota rantai pasok kita. Kemudian kita selalu menggunakan mitigasi ya. Di aspek risiko itu kan sebenarnya kemungkinan yang membuat tujuan kita terganggu atau meleset itu ya. Ketidakpastian itu dimasukkan ke dalam risiko di situ. Nah, manajemen risiko harus kita jalankan sehingga mitigasi yang mudah, murah, cepat itu kita bisa capai. Jadi kalau mitigasi kok mahal, kok lama, itu bukan mitigasi namanya. Mitigasi kita cari yang mudah, murah, dan cepat, dan kita mengarah pada perusahaan yang agile. Jadi kalau di sepanjang rantai pasok itu mana yang core kompetensi kita itu di mana, itu rantai yang harus kita kuatin di situ. Agile-nya di mana kita. Sehingga ketika ada orderan tinggi nggak ada masalah, orderan rendah itu perusahaan masih cepat melakukan adaptasi di situ. Jadi agility-nya lebih dikuatkan di situ. Itu akan mengarah pada resilient supply chain di situ. Sehingga perusahaan walaupun dengan ketidakpastian, tapi dengan manajemen risiko yang bagus, mitigasi yang bagus, mudah, murah, cepat itu tadi, itu harapannya nanti bisa tetap bertahan di situ. Semoga bisa menjawab, Mbak. Baik, Pak. Ini berhubung sudah hampir, ya, sebenarnya kan kita selesainya jam 11.30 ya. Tapi ini karena banyak sekali pertanyaan, apa satu lagi ya, Pak ya? Satu lagi? Ya, boleh. Gimana, Pak? Boleh satu lagi saja. Satu lagi tapi dirapel untuk Pak Winda. Kenapa, Pak? Astagfirullah. Tapi buat Pak Taufik. Pak Taufik sebenarnya juga banyak sekali, Pak. Ya udah, Pak Winda langsung 2 ya, Pak ya. Oke. Jadi yang pertama dari Pak Pilih yang gampang-gampang, jangan susah-susah. Oh ya, saya pilihkan, Pak. Jadi pertama dari Pak Nunung Agus Firmansyah. Okay. Kapan saat yang tepat sebuah bisnis harus melakukan perbaikan proses bisnis berupa re-engineering, dan kapan harus melakukan improvement? Jadi saat-saat yang tepat tuh kapan, seperti itu. Kemudian bagaimana sebaiknya penerapan BPR di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang lebih banyak shock terhadap suatu perubahan yang dramatik. Satu lagi, Pak, sekalian jadi dari Pak Randy. Dari Pak Randy Harun Putra. Jadi dalam penjabaran bisnis sustainability saya dapatkan adanya evolusi gradually. Let's say per 10 tahun seperti yang dikatakan Pak Winda. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menganalisa untuk future evolution-nya? Mengingat jika membaca dari berbagai komen netizen dalam sebuah customer satisfaction terkadang tidak objektif, bagaimana juga memberikan rating dari masing-masing analisanya. Terima kasih. Begitu Pak Winda. Monggo Pak Winda. Ini ujian tesis ini. Baik, ya, mantan nuwun Mbak Elan, dan yang pertama dari Mas Nunung ya. Baik, dari Mas Nunung, yang pertanyaan pertama Mas Nunung nampaknya sudah ada disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Kapan sebuah bisnis itu perlu BPR, indikator-indikatornya bagaimana, yang mendrive apa, nampaknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik. Kemudian ini singkat saja karena sudah hampir jam 12 ya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan apakah BPR cocok, karena orang Indonesia masih culture shock gitu. Ya, saya ingat yang disampaikan almarhum Presiden Soeharto. Ojo wong Jawa iki ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Jadi jangan gampang kaget, jangan gampang terheran-heran, jangan pakai aji mumpung. Nah, sebetulnya regardless kita mau pakai BPR, kalau orang shock, ya sebetulnya nggak cuma BPR, continuous improvement saja orang bisa shock gitu.
Ketika ada perubahan sedikit saja, orang Indonesia shock. Artinya ketika kita memang memposisikan diri sebagai sistem improver, jadi orang yang memperbaiki sistem, ya kita harus siap menjadi orang yang dibenci semua orang. Gitu. Dan tidak ada orang yang mau keluar dari zona nyaman. Itu intinya, orang nggak mau keluar dari zona nyaman. Artinya meski kita mau pakai BPR, kita mau pakai continuous improvement, biasanya tetap saja dampaknya akan sama. Ya. Kenapa kita nggak yang besar sekalian kalau memang indikator-indikator yang tadi mendrive BPR tadi terpenuhi gitu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan susah lagi. Bagaimana menilai itu gitu kan. Nah, saya coba akan share slide lagi. Saya sempat sambil menjawab pertanyaan Mas Nunung, saya buka PowerPoint ya. Jadi double duty tadi, multitasking. Jadi yang sampaikan Mas Randy tadi ya, itu kira-kira seperti ini kalau dipetakan gitu. Jadi selama ini kita mungkin hanya banyak berbicara pada data gitu kan, di paling bawah. Jadi kita data entah dari data sosial media, berita dan sebagainya, atau mungkin kita sudah sampai ke informasi untuk membuat keputusan gitu. Nah, tetapi itu ada transformasi data sampai ke knowledge sampai ke wisdom. Jadi data itu kegunaannya itu rendah, jumlahnya banyak. Nah, data itu diolah menjadi informasi. Ya kan? Informasi itu lebih bermanfaat ya daripada data. Tapi informasi ada yang benar, ada yang salah. Nah, informasi yang sudah tervalidasi itu menjadi knowledge, jadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang mengendap itu menjadi intelligence, menjadi kecerdasan. Gitu. Nah, kecerdasan ketika dia terpelihara ratusan tahun atau dalam waktu yang lama, itu akan menjadi wisdom, akan menjadi kebijakan, akan menjadi wise, gitu, akan menjadi kebijaksanaan, gitu kan. Nah, artinya kalau kita melihat pola, kita harus mengukur diri kita. Kalau saya juga mengukur diri saya sendiri, gitu. Posisi saya sekarang di mana terhadap sebuah pattern recognition? Apakah saya masih fokus ke menganalisis data atau menganalisis informasi, atau malah kita sudah sampai ke tahap bagaimana kita punya wisdom. Jadi ketika ada trigger sedikit, kita langsung tahu apa yang terjadi. Kita langsung tahu, kita apal polanya. Kita tidak bisa mempunyai wisdom itu kalau step-step di bawahnya kita tidak punya. Gitu kan. Artinya perusahaan juga begitu. Perusahaan sekarang mungkin fokus ke data, ya. Itu ada database information system. Kalau mereka mengolah informasi, ada sistem informasi manajemen information system. Kalau level lebih tinggi ke knowledge, ada knowledge management, ada knowledge management system, ya kan? Sekarang ada artificial intelligence. Nah, nampaknya suatu saat akan ada sistem informasi wisdom. Kalau saya lihat prediksi seperti itu. Jadi ya kita harus tanya orang yang memang sudah ada di level wisdom ini, supaya kita tidak perlu mulai dari awal untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Dan bukan berarti kita harus ke dukun, ke paranormal dan sebagainya, bukan begitu. Tapi memang orang yang betul-betul sudah pakar di bidangnya. Nah, kira-kira jawaban singkatnya begitu, Mbak Ella. Baik, terima kasih Pak Winda. Nanggung nambah satu lagi pertanyaan atau gimana Pak Taufik? Sudah cukup? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Baiklah Bapak dan Ibu, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kami, belum bisa terjawab semuanya, dan mungkin kami akan menyelenggarakan webinar selanjutnya terkait BPR, mohon maaf. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bisa ditanyakan di webinar kami, seperti itu. Bapak dan Ibu sudah mengisi link presensinya? Oke, nanti untuk materi, kemudian rekaman, kemudian e-sertifikat, akan kami sampaikan melalui email ke alamat email Bapak dan Ibu, maksimal H+7. Begitu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali belum bisa menjawab semuanya. Nantikan kami di webinar berikutnya terkait tidak jauh-jauh dari BPR ya Pak ya? Pak Winda, Pak Taufik, Pak Yuli? Iya, insya Allah. Nanti bagaimana kita mendengarkan voice of customer saja dulu. Oh, baik. Jadi kita mendengarkan dari sisi customer dulu ya. Baik, untuk itu kita akhiri webinar kali ini. Kita bersama-sama bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena sudah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila kami dalam penyelenggaraannya ada salah-salah.
Sekali lagi, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya, pindah ke HP. Oke. Pak Winda. Pamit dulu nggih, mau ke masjid. Monggo Pak. Baik.